Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik dan tentunya isinya pun sangat bermanfaat ya. Buku tersebut berjudul The Mindful Hustle. Ini bukunya. Mindful Hustle itu merupakan buku karya Elizabeth Guanto. Nah, singkatnya buku ini menjelaskan tentang bagaimana produktivitas tanpa stres. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, kemudian menampilkan fitur-fitur visual yang tentunya sangat menarik. Jadi bagi teman-teman yang memang lebih suka visual, tentunya akan sangat tertarik dengan buku ini karena menampilkan gambar-gambar, diagram-diagram, kemudian kalimat-kalimat, kutipan yang tentu sangat memotivasi. Ya, oke, untuk poin yang pertama yang akan saya bahas itu terkait productivity atau produktivitas. Nah, di era productivity ini atau kita sebut sebagai productivity culture, ini membuat kita untuk terus, ingin selalu memanfaatkan waktu untuk melakukan suatu hal. Namun nampaknya productivity ini tidak selalu berdampak positif, namun ada juga dampak negatifnya. Misalnya, kita terlalu fokus bekerja sehingga lupa untuk istirahat, untuk makan, walaupun memang sebenarnya tubuh sudah memberikan sinyal-sinyal lelah, namun kita tetap memaksakan untuk bekerja. Kemudian kita juga enggan untuk berolahraga. Nah, lantas bagaimana sih produktivitas yang sehat itu? Nah, produktivitas yang sehat itu adalah produktivitas yang membawa kita untuk menuju pada tujuan, atau produktivitas yang membawa kita untuk dekat dengan tujuan. Nah, di bagian productivity ini ada beberapa produktivitas yang perlu kita waspadai, seperti toxic productivity, kemudian fake productivity, dan same productivity. Nah, apa itu toxic productivity? Nah, toxic productivity itu adalah keinginan untuk terus-menerus produktif hingga mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Artinya ingin terus-menerus bekerja sampai sukses. Nah, toxic productivity ini ditunjang karena budaya masyarakat kita yang terlalu mengagung-agungkan produktivitas. Nah, atau kita sebut sebagai hustle culture. Nah, untuk yang kedua itu adalah fake productivity. Apa itu fake productivity? Fake productivity itu adalah kita merasa semakin banyak tugas, maka semakin sibuk. Dan semakin sibuk, kita merasa semakin produktif. Padahal, belum tentu apa yang kita kerjakan itu sejalan dengan tujuan. Nah, dalam buku ini ada satu kutipan yang sangat saya senangi, yaitu Elizabeth Guanto itu berkata bahwa nggak produktif memang bahaya. Namun yang lebih bahaya adalah merasa produktif, namun produktivitasnya salah sasaran, atau dalam artian tidak sejalan dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah self productivity, atau kita tidak pernah merasa puas terhadap diri kita sendiri. Misalnya, dalam waktu satu hari kita sudah mengerjakan banyak sekali hal. Namun kita tetap merasa, loh saya kan baru mengerjakan ini dan itu, masih banyak lagi yang perlu saya kerjakan. Begitu. Artinya kita tidak pernah merasa cukup terhadap diri kita sendiri dan kita tidak pernah mengapresiasi diri kita. Itu namanya same productivity. Kemudian yang kedua adalah kita membahas terkait self-awareness. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar kata self-awareness. Self-awareness itu merupakan kesadaran diri, di mana kita bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya, kemudian kita juga bisa lebih mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, dengan self-awareness ini, kita lebih mudah untuk mengatasi situasi tertentu dan memungkinkan kita untuk akhirnya dapat memperbaiki diri dan mencari solusinya. Kemudian kaitannya dengan FOMO. Nah, self-awareness ini bisa kita kaitkan dengan FOMO atau
fear of missing out. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar kata FOMO. Nah, FOMO itu adalah rasa ketertinggalan kita terhadap suatu kegiatan. Terus bagaimana kita mengatasi rasa FOMO ini terhadap hal-hal yang kita anggap agak penting? Nah, FOMO itu terjadi atau FOMO itu ada karena kita memperhatikan kehidupan atau pencapaian orang lain. Nah, yang membuat FOMO itu tidak baik atau bernilai negatif karena kita terlalu memperhatikan kehidupan ataupun pencapaian orang lain hingga kita lupa untuk menyusun strategi dan rencana-rencana dalam hidup kita. Apalagi ketika kita membandingkan realita kehidupan kita dengan versi terbaik dari kehidupan orang lain di sosial media. Nah, itu akan menambah kita tidak memiliki rasa percaya diri dan membuat kita merasa akan terus tertinggal. Poin yang ketiga yaitu adalah how to stay focused atau fokus. Nah, fokus ini bisa kita kaitkan pada mindful productivity. Mindful productivity itu berasal dari dua kata. Yang pertama mindful, yang kedua adalah productivity. Mindful itu erat kaitannya dengan kegiatan yang sifatnya santai, ketenangan, misalnya meditasi, istirahat, kemudian journaling. Sedangkan productivity atau produktivitas adalah kegiatan yang sifatnya itu kerja keras atau membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, seakan-akan keduanya ini tidak bisa digabungkan. Sebenarnya, kedua hal ini bisa memiliki dampak yang sangat besar untuk menunjang produktivitas kita, sehingga produktivitasnya bisa secara optimal. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita fokus. Nah, fokus ini di era teknologi saat ini, di era yang serba sosial media atau digital, rasa-rasanya untuk kita fokus terhadap suatu pekerjaan itu sangat susah ya. Apa karena kitanya saja yang malas untuk bersikap fokus atau otak kita yang tidak bisa diajak untuk kerjasama? Menurut Chris Bailey, penulis buku Hiperfokus, otak kita sebenarnya bukan terdistraksi, akan tetapi mengalami stimulus berlebihan. Artinya, otak kita ingin terus-menerus mendapatkan informasi, mendapatkan hal baru, dan secara aktif mencari distraksi untuk kabur dari kegiatan yang sifatnya itu-itu saja. Nah, alhasil ketika kita sedang fokus bekerja, tiba-tiba kita secara tidak sadar scroll media sosial. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi fenomena ini. Nah, yang pertama itu adalah tahan terhadap rasa bosan. Ya, seringkali ketahanan kita terhadap rasa bosan itu sangat rendah, baik ketika lagi bekerja ataupun ketika tidak ngapa-ngapain. Nah, misalnya seperti ini, ketika kita sedang fokus untuk menulis tesis ataupun artikel, tiba-tiba otak kita merasa pusing dan kita merasa bosan. Alhasil, kita mengambil langkah untuk membuka sosial media. Padahal, kalau saja kita membiarkan otak kita untuk beristirahat sejenak dan tidak membiarkan otak untuk mencari distraksi dari kegiatan lain, ide-ide yang bagus itu akan muncul. Nah, namun sayangnya kita terlalu terburu-buru untuk mencari distraksi dari kegiatan lain. Dan alhasil, ketika idenya belum muncul, otak kita sudah diserang dengan stimulus yang sifatnya hanya menenangkan sesaat. Dan yang poin kedua itu adalah kita harus hati-hati untuk mengkonsumsi konten. Nah, misalnya dengan kita bisa membuat jadwal setiap harinya untuk menonton konten. Seperti kita buat jadwal jam 2 sampai jam 3 kita menonton podcast, kemudian sorenya kita menonton berita, dan malamnya jam 7 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam 8 kita buat jadwal untuk membuka sosial media. Oke, cukup sekian review buku terkait Mindful Hustle. Sudah ada 3 poin yang saya rangkum. Untuk poin-poin selanjutnya, ada 4 poin lagi, nanti kita akan bahas di next video.